supaya kan di rumah sakit ini kan ada fasilitas pendukung. Jadi kalau misalnya kayak ada listrik yang mati atau mungkin airnya nggak nyala itu kan kita butuh jadi ada backup intinya. Jadi listrik itu harus tersedia 24 jam, 7 hari. Jadi betul. Jadi kalau wah listriknya mati banyak-banyak gensetnya nyala nggak kayak gitu. Intinya kita seperti itu sih. Jadi kita pendukung di rumah sakit, tapi untuk kegiatannya kan kita juga ada ya kayak menunjang lah pelayanan di kesehatan seperti itu. Bilangnya instalasi pendukung, penunjang, tapi sebenarnya itu sangat penting karena itu yang menentukan kelangsungan hidup rumah sakit loh. Karena apa? Karena kalau listrik mati, jangankan 1 jam 2 jam, 1 menit aja sudah kelabakan, ya kan? Jadi rumah sakit itu bukan hanya identik dengan pemberian merawat orang sakit, kemudian adanya dokter yang memeriksa, tetapi juga karena rumah sakit itu adalah suatu rumah untuk penyembuhan ya, proses penyembuhan ya, di situ pasti ada alat, ada sarana yang harus dipakai, kemudian juga paling enggak kan namanya rumah kan harus nyaman. Di situ pasti ada listrik, ada AC, ada semuanya. Nah, itu ternyata juga memiliki bagian masing-masing ya. Tidak hanya fokus untuk merawat tapi juga fokus untuk kebutuhan yang lain, baik kebutuhan psikologis maupun fisiknya. Betul ya. Jadi peran IPS itu sepertinya aja dia pendukung ya, penyokong, tapi sebenarnya yang paling penting dan mungkin agak tersamarkan ya keberadaannya. Soalnya di belakang ya. Iya, karena yang terlihat di depan itu pasti kan dokter, perawat kan seperti itu. Sekali. Tapi untuk staf-staf IPS itu juga nggak kalah pentingnya loh. Bahkan menurut saya ya paling penting. Kita sebagai dokter perawat nggak bisa apa-apa kalau tanpa adanya staf dari IPS kan. Iya, betul sekali dok. Itu tadi adalah tugas fungsi penjelasan tentang IPS. Kemudian yang saya tanyakan, IPS itu ruang lingkupnya itu meliputi apa saja sih? Jadi kalau di rumah sakit sendiri ini kan sarana, prasarana dan alat kedokteran biasanya gitu. Untuk IPS sendiri itu melakukan yaitu pemeliharaan, terus ada perbaikan. Sebetulnya perbaikan itu juga masuk pemeliharaan juga. Cuman beda-bedanya pemeliharaan itu ada banyak. Jadi kalau di perbaikan itu namanya pemeliharaan korektif seperti itu. Dan terus habis itu ada juga nih yang nggak kalah pentingnya kalibrasi alat. Kalau misalnya untuk kalibrasi itu kan kita kan intinya mengukur alat itu sesuai apa enggak masih layak pakai atau enggak. Nanti kalau misalnya dipakai sama pasien sewaktu-waktu lagi kan kita nggak tahu, itu juga bisa membahayakan pasien kalau tidak sesuai dan juga tidak layak masih akurat atau enggak ya seperti itu. Jadi kalau gitu ruang lingkupnya IPS itu mulai dari yang non medis sampai dengan yang medis ya, yang medis semuanya dengan alat-alat itu tadi ya. Karena kan pelayanan rumah sakit itu kan 24 jam juga. Jadi pelayanan IPS juga 24 jam mengikuti. Selama rumah sakit buka kita juga butuh IPS. Betul sekali. Ternyata ya kalau dipikir-pikir ya hampir semua ya. Betul. Itu ruang lingkupnya IPS ya. Kalau misalnya saya kan paramedis. Saya kan lingkupnya di paramedis aja, di keperawatan, di asuhan paramedis aja. Tapi kalau IPS bisa mencakup semuanya. Betul. Jadi yang intinya yang menguasai bukan yang menguasai, intinya seperti tuan rumah lah. Jadi kalau punya rumah kan harus nyaman, harus dipelihara seperti itu ya. Betul sekali, agar yang di dalamnya itu nyaman semuanya. Yang di sini yang di dalamnya banyak sekali. Jadi kita sebenarnya kita tergantung loh sama IPS itu. Kalau gitu mencakup seluruh aspek di rumah sakit. Nah, sebenarnya untuk pembagian sendiri di instalasi
pemeliharaan sarana ini ada nggak sih pembagiannya? Ada sih, biasanya itu dibagi dua, Mbak. Jadi kalau dua itu ada medis dan non-medis. Kalau yang di non-medis itu, kalau kita sendiri itu ada yang listrik, ada yang infrastruktur atau bangunan, betul. dan terus ada yang mekanik kalau gitu di situ. Dan yang kalau medis itu yaitu elektromedis itu, biasanya tugas untuk pemeliharaan aldok, terus kalibrasi dan perbaikan gitu. Juga ya. Karena kan alat-alat itu biasanya sih kalau saya sendiri ya, sebagai tenaga paramedis kan kita yang menggunakan. Iya, betul. Nanti kalau ada apa-apa sedikit langsung aduh panggil IPS. Aduh ini alatnya aku nggak bisa dinyalain, panggil IPS kan seperti gitu. itu. Biasanya itu. Jadi kalau gitu termasuk semuanya ya, yang non-medis tadi yang non-medis masuk di dalamnya listrik, ada listrik, bangunan, kemudian mekaniknya, ya, alat-alat yang besar itu. Betul. Kemudian kalau AC, kemudian itu juga kayak oksigen sentral itu juga ikut IPS ya. Kalau habis kan kita nggak betul. Suplainya kan dari betul. Berarti IPS, itu yang ikut medis sama non medis ya. Betul. Gas medis. Jadi yang berdinas di IPS, instalasi IPS harus bisa semuanya ya. Seperti Superman ya. Harus bisa semuanya, aspek medis maupun non medis, tapi bukan untuk pelayanan pasien, tapi untuk membantu memperlancar kualitas pelayanan kepada pasien, kepada masyarakat. Betul sekali. Karena yang dihadapi juga alat-alat, kemudian sampai dengan gedung tempatnya yang ditempati itu ya, yang pemeliharaan IPS banyak sekali. Padahal selama ini hampir tidak terlihat ya. Iya benar. Paling yang tahu keberadaan IPS itu paling ya yang orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Iya. Kalau yang di orang-orang awam misalnya pecinta K-pop nih yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan ini pastinya baru dengar ini kan. IPS itu apa sih? Ternyata ada toh instalasi di rumah sakit seperti ini. Jadi nggak melulu seperti yang saya bilang di podcast sebelumnya ya, kalau rumah sakit itu kompleks, jadi nggak hanya melulu di sini itu adanya tenaga medis aja, tapi juga ada tenaga yang non medis. Lah salah satunya itu instalasi IPS ini atau instalasi pemeliharaan sarana. Sepertinya diabaikan, tapi keberadaannya itu sebenarnya sangat penting karena hidup matinya hidup matinya pelayanan, intinya hidup matinya berjalannya pelayanan itu ada di IPS. Sekarang kalau misalkan listrik mati aja sudah berhenti kan pelayanannya. Apalagi kalau tengah-tengah operasi. Nah, betul sekali. Tengah-tengah operasi tiba-tiba oksigennya habis. Nah, siapa lagi kalau bukan IPS? Jadi itu tugas IPS yang memastikan bahwa rumah sakit ini siap melayani kapanpun, setiap saat selama 24 jam. Betul sekali. Nggak boleh diabaikan sih memang sebenarnya. Nah, kemudian untuk melakukan perbaikan atau pengelolaannya sendiri itu ada batas waktunya enggak? Sebenarnya kita itu untuk perbaikan itu ada 3 jenis. Jadi perbaikan itu ada yang ringan. Kalau ringan mungkin kita bisa melakukan sendiri ya. Kalau dan waktunya pun mungkin singkat. Kalau yang ringan kita bisa melakukan. Biasanya, sini waktunya contoh, ini langsung. Mbak Dopplerku mati. Kan? Terus habis itu kita datang. Misalnya saya datang, saya cek lihat. Oh ternyata baterainya habis Mbak. Seperti itu kan ringan. Dan ada yang spare part yang diganti kayak contohnya baterai itu yang ringan. Kadang-kadang lampunya mati bisa langsung diganti. Iya itu pun kalau ada, pokoknya ada spare partnya yang untuk penggantinya, dan itu adalah
intinya perbaikan yang ringan kita bisa langsung ya cepat untuk perbaikannya. Tapi kalau misalnya ada juga nih Mbak kayak perbaikan sedang. Nah, perbaikan sedang itu kita bisa melakukan, tetapi kita terkendala mungkin ada alatnya nggak ada, atau mungkin kalau alatnya kita nggak punya, atau mungkin belum punya, atau mungkin spare partnya nggak ada, kita kan berarti kan tidak bisa melakukan, padahal seharusnya bisa dilakukan, cuman karena terkendala hal-hal seperti itu kita harus membutuhkan waktu lagi seperti itu. Terus contohnya kayak AC lah. Mbak ini AC-nya nggak dingin, gitu biasanya kan gitu. Iya, sering ya. Bukan hanya kita aja ya, pasien juga ada yang seperti itu. Mbak ini AC-nya nyala tapi kok nggak dingin, nggak kan kerasa. Membuat tidak nyaman kayak gitu. Iya betul. Jadi itu kan harus tahu dulu ini nggak dinginnya kenapa. Mungkin waktunya dibersihkan atau mungkin ada apanya yang error seperti itu. Itu kan juga ada kayak gitu. Misalnya itu sebenarnya sedang kita bisa melakukan, tapi kalau peralatannya dan anunya ndak ada kan kita nggak bisa melakukan. Terus terkendalanya juga kalau di IPS ini SDM. Oh iya betul. Karena bukan hanya semua ya. Bukan jadi bukan kuantitasnya ya, kualitasnya mungkin seperti itu. Jadi kita nggak diajari kayak contohnya saya atem lah. Nah kalau misalnya saya sebagai atem elektromedis, saya disuruh benerin AC kan saya nggak bisa. Oh iya. Tahu sih cara kerjanya, tapi nggak bisa. Tapi kita kan nggak bisa dalam-dalam mesinnya. Tapi kalau Mbak Laras disuruh misalkan ini ada misalnya contohnya apa ya, kayak sealing pump, infus pump, ini gimana sih Mbak kok nggak bisa disetting? Itu mungkin Mbak Laras masih bisa ya. Betul seperti itu. Terus ada lagi Mbak untuk perbaikan berat. Itu sudah betul-betul kita nggak bisa melakukan, benar-benar harus ganti atau apa, itu kan kita dalam waktu yang sangat lama, itu kita biasanya menggunakan pihak ketiga. Jadi seperti itu. Jadi ya memang sih IPS itu kayak super woman sama Superman ya, tapi juga terbatas juga karena kan kita bukan toko, kita bukan pabrik, kita bukan toko, kita bukan pabrik, kita hanya kalau kita minta kan juga betul, harus menunggu waktu juga seperti itu. Jadi kita IPS itu yang bagian mulai dari pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan juga. Bukan kita yang merakit. Jadi memang ada beberapa hal yang tentunya nggak bisa ya kita betulkan, kita perbaiki sendiri. Memang ada kalanya itu melibatkan pihak ketiga, mungkin dari apa gitu, dari apa? Bisa dari distributornya atau bisa kalau alat kesehatan mungkin kita dari distributornya langsung. Terkadang kan kalau alat kesehatan itu kan juga ada tuh kayak namanya kalau setting lah, servis alat itu kan harus masukkan password. Yang password kita nggak bisa, kita nggak dikasih misalnya kayak gitu kan, harus dari itu vendornya tuh seperti itu. Kan kita juga terkendala itu. Sebenarnya kita bisa melakukan, tapi kalau dikunci seperti itu kan kita sebetulnya kan kita nggak bisa. Iya, jadi benar semua mencakup IPS, tapi juga ada keterbatasannya. Tapi selama yang bisa dilakukan ya pasti akan diperbaiki sama IPS seperti itu ya. Pokoknya kita melakukan dulu lah Mbak. Pertama kali kita ngecek dulu lah setidaknya. Ini nanti masuknya di kerusakan apa, ringan, sedang atau berat seperti itu. Jadi memang yang memang nggak semuanya bisa diperbaiki sekarang ya. Seperti itu. Meskipun seperti itu kan pastinya dari pihak IPS juga kan ada jadwalnya kan untuk misalnya kalau untuk kalibrasi gitu ada nggak sih? Kalau ada standarnya nggak sih? Kalau kalibrasi itu untuk alat kesehatan itu 1 tahun sekali. Seperti itu. Jadi 1 tahun sekali Mbak Laras keliling rumah sakit. Harus sih. Enggak sih, kalau pemeliharaan kayak yang preventif kan juga ada 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu ada seperti itu. Tapi seperti biasanya pengertiannya tadi ya, kalau IPS itu harus bisa yang bagian mengelola alat sarana ini harus siap pakai setiap saat. Jadi
selain 3 bulan sekali juga ada saya. Yang 1 tahun sekali itu kalibrasi itu tadi. Iya. Berarti ini Mbak Laras hafal dong ya alat-alat kesehatan yang di rumah, yang dipunyai rumah sakit ini apa aja? Ya ada. Kita kalau apa-apa semuanya pasti Mbak Laras. Iya. Ayo kita calling Mbak Laras kan seperti itu. Iya benar. Okay. Ada. Baik, ini agak out of the box ya. Iya. Ini Mbak Laras ini kan profesinya elektromedis. Biasanya apa yang biasanya disebut atom itu? Bukan? Iya betul. Dulu atom. Betul. Nah, ini sekalian nih mungkin juga sebagai informasi ya bagi pecinta K-pop yang sedang menyimak di Kota Kediri dan sekitarnya. Ternyata profesi-profesi yang ada di rumah sakit itu banyak sekali. Tidak hanya profesi medis seperti dokter, perawat, dokter spesialis, bidan, kemudian apoteker yang kemarin juga sudah sempat kita hadirkan di K-pop juga. Ini juga ada yang namanya atom ya. Iya. Atom itu teknik elektromedis. Teknik elektromedis itu nanti kalau mau sekolah di teknik elektromedik nanti larinya kemana? Kalau ke rumah sakit bisa. Itu nanti masuknya di instalasi pemeliharaan sarana. Cuma bagiannya adalah bagian alat-alat kedokteran. Jadi jadi bukan pegang AC, bukan pegang listrik, pegang genset, bukan beda. Memang jadi satu, tapi sudah ada bagiannya masing-masing. Kalau Mbak Laras ini bagiannya yang alat kedokteran ya Mbak Laras ya. Jadi yang tahu nih, oh ini alat kedokteran ini bagaimana fungsinya, bagaimana perawatannya, seperti itu ya. Jadi ini juga salah satu informasi nih bagi pecinta K-pop ya. Jadi biar ada pandangan juga sih. Kadang kan ada orang itu ya nggak jauh-jauh lah. Saya sendiri dulu kan di kesehatan itu kan juga dipaksa ya. Dipaksa orang tua karena saya dulu itu saya itu nggak suka sih sebenarnya di kesehatan. Pengennya itu yang teknik atau apa seperti itu. Kalau saya dulu yang namanya teknik elektromedik sempat saya mau gitu, tapi zaman dulu kayaknya belum bisa ya, perempuan ya. Kebanyakan cowok. Iya, dulu syarat pertama dulu harus laki-laki. Gitu. Iya, makanya saya dulu pengen ke teknik elektromedik nggak bisa, tapi dengan perkembangan zaman ternyata sekarang bisa. Buktinya ini Mbak Laras. Udah cantik tapi wah keren gitu ya. Baik. Oke, tadi kan Mbak Laras sudah menjelaskan nih tentang IPS. Nah, saya kok tertarik ya sama yang tadi kan bagian di IPS yang non medis itu juga tentang pengelolaan tata udara ya, berhubungannya dengan AC. Apalagi sekarang nih Mbak Laras, panas. Cuacanya panas, sumuk ya kan, dimanapun itu hujan. Kemarin di Kediri hujan baru cuma sedikit, cuma 1 kali itu aja, alhamdulillah. Tapi terus sekarang panas lagi. Nah, dengan adanya panas ini kan berhubungan dengan penggunaan AC ya Mbak Laras. Mungkin Mbak Laras kan agak melenceng ya, tapi kan tadi Mbak Laras bilang, mungkin Mbak Laras tahu fungsinya, tahu cara kerjanya AC. Cuma kalau untuk benerin kan nggak bisa. Betul. Ada bagian IPS yang lain. Nah, kalau menurut Mbak Laras nih, dengan adanya cuaca yang panas seperti ini di mana-mana ya, bahkan di sosial media itu kan juga viral ya, saking panasnya mandi sama air es seperti itu. Kalau menurut Mbak Laras nih dari segi teknik elektromediknya ya, untuk penggunaan AC itu sendiri, apalagi di suhu cuaca yang panas seperti ini, bagaimana sih? Ada dampaknya enggak? Ada manfaatnya enggak? Kalau menurut Mbak Laras nih? Kalau AC ini kan membuat nyaman ya. Betul. Jadi teman kalau di luar panas masuk di ruangan yang ber-AC gitu kan. Seperti kan seperti itu. Jadi manfaatnya apalagi kan sekarang AC kan juga harganya juga kompetitif kan. Benar, gampang dijangkau. Betul. Seperti jadi itu. Gitu. Jadi kalau AC ini sebenarnya manfaatnya itu untuk melembabkan udara. Seperti itu. Iya, betul. Benar kan. Jadi kalau dampak buruknya itu ada sih Mbak, cuman kalau yang kita orang awam lihat mungkin itu ya listriknya habis banyak itu kan. Kalau pakai
Iya, betul, itu dampak yang sangat nyata ya. Iya, yang kelihatannya itu kan. Betul. Iya. Tapi kadang-kadang kan seperti ini, aduh apa boleh buat ini daripada panas kayak gini kan. Mungkin listriknya habisnya banyak nih karena AC, Iya, karena betul. adanya AC gitu. Iya, jadi ada dampak lain lah intinya Iya, dari AC ini. Kayak contohnya kulitnya kering. Iya, betul. Kalau kelamaan pakai AC kan kulit kering. Ya. Iya. Terus ada mungkin kelelahan konstan gitu Mbak. Kalau gitu, kalau di dalam ruangan terus kita duduk terus kan juga terus kena AC juga kan seperti itu. Terus bisa pilek mungkin. Iya. Iya toh. Betul. Kalau kelamaan seperti itu. Iya ya. Iya benar. Bisa sentrup-sentrup. Ya seperti itu saya kalau dampak-dampaknya AC ya itu sebenarnya itu. Jadinya Karena AC tadi kan bisa membuat kulit kering itu tadi kering ya. juga kelamaan kalau di dalam ruangan yang ber-AC. Setidaknya itulah kalau kepingin dingin masuk mungkin di ruangan ber-AC, tapi jangan sampai mungkin datang sampai pulang di ruangan itu terus kan juga sudah berapa jam? Udah berapa jam itu kalau misalnya di Iya, AC. padahal kan kalau ini ya kita di rumah sakit ini kan pakai AC ya, Iya, nggak pakai. hanya di kantornya juga, tapi di tempat pasien itu tuh bagaimana? Ada nggak sih misalkan tadi kan dampaknya kan ada yang kulit kering, ada yang sampai pilek, ya kan, kemudian itu ada juga yang apa? Kayak hidung krok-krok gitu loh. Iya kan, nafas juga kan bisa. Sesak nafas kan juga bisa. Nah itu bagaimana dengan pasien-pasien kan ada tahu pasien-pasien itu yang kadang 24 jam pakai AC itu ada kiat-kiatnya enggak nih dari Mbak Laras nih? Untuk meminimalisir lah setidaknya. Iya, kalau pasien kan biasanya pakai selimut ya Mbak. Iya betul. Mungkin untuk menghangatkan itu juga mungkin bisa juga untuk AC itu dinaikin suhunya. Oh iya, dipakai suhu. Kalau suhu yang paling bagus paling berapa? bagus paling 22 sampai 24. 22 24. Sampai 22 sampai 24 derajat itu. Kalau mau dinaikin lagi juga nggak apa-apa. Kayak intinya kan jangan terlalu dingin, betul. Jangan terlalu dingin karena nanti efeknya kemana-mana nih. Nggak hanya kulit aja yang kering ya, mungkin kayak mukosa juga bisa kering. Akhirnya tadi bisa ngkrok-ngkrok kayak kena sinus itu. Iya. Terus saya sendiri juga gitu sih. Padahal kita kan juga kita kan bekerja ya, maksudnya kan kita pelayanan kan jelas nggak stay di situ terus kan. Pasti kan kita kesana kesini kan gitu. Itu aja kalau kelamaan gitu itu sudah merasa kadang-kadang pusing juga mungkin bisa jadi ya. Bisa. Karena tegang kan juga iya gitu. Betul sekali. Iya gitu. Tapi ya bagaimana lagi di luar panas sekali. Iya benar, banyak-banyak minum air putih lah. Nah betul. Jadi memang sih kalau saya lihat ya AC itu memang banyak manfaatnya, tapi juga jangan lupa pasti ada dampaknya. Nah tapi bagaimanapun juga kita harus bijak cara menggunakannya dan ada beberapa hal tips-tips atau kiat-kiat agar untuk meminimalisir dampak dari AC tersebut. Baik. Kemudian kalau untuk AC itu sendiri sebenarnya ramah lingkungan nggak sih Mbak Laras? Oh kita jadi kemana-mana nih. Kalau ramah lingkungannya sih tergantung ya. Biasanya kalau penggunaan pakai freon itu kan juga nggak ramah lingkungan karena ada freon dari AC-nya itu. Terus ada lagi kalau ramah lingkungan itu yang dimaksud itu jadinya itu ya. Mungkin dari dampak itu tadi loh yang listrik itu tadi loh, listriknya kan juga meningkat, berarti kan nggak ramah sama lingkungan dan manusianya seperti ramah itu. sih buat kita mendinginkan tapi nggak ramah di kantong. Benar. Bisa jadi seperti itu. Jadi itu iya. tadi sudah dikasih tahu ya sama Mbak Laras tentang manfaat dan dampak-dampaknya serta kiat-kiatnya. Itu kalau secara umum ya Mbak Laras. Kemudian nih yang saya tanyakan, kalau sebagai IPS nih, instalasi pemeliharaan sarana di rumah sakit, ada nggak sih tentang peraturan tentang tata kelola udara dan AC untuk di rumah sakit? Karena tadi kan di rumah sakit kan ada pasien juga yang selalu menggunakan AC. Itu ada nggak sih tata kelolanya? Apakah
dibiarkan gitu saja atau ada pemeliharaannya, kalau ada setiap berapa bulan atau ada seperti itu? Oh gitu. Ada enggak? Biasanya kalau di sini ya di IPS itu untuk pemeliharaan AC itu biasanya ada setiap 3 bulan sekali itu tadi. Setiap 3 bulan ya dicek dulu itu masih dibersihkan. Terus kadang itu kan ada kayak misalnya user atau penggunanya, Mbak ini panas gimana itu biasanya teman-teman itu yaitu cleaning biasanya dibersihkan dulu. Jadi di cleaning dibersihkan biasanya kan di dalamnya itu ada debu-debu atau gimana itu betul. Kan yang buat nggak dingin itu kan seperti itu. Jadi padahal dengan jumlah AC yang banyak sekali, tapi tetap ada pengelolaannya sama itu. sih kayak yang lain juga. Betul, karena tadi kan tugas IPS juga selain untuk pengadaan, pengelolaan juga pemeliharaan. Jadi mungkin itu bisa dicontohkan yang di rumah misalkan punya AC, paling nggak setiap 3 bulan sekali nih harus dicek. Apalagi kalau setiap hari digunakan. Iya betul, kayak di rumah sakit kan, udah hampir 24 jam ya kebanyakan. Kebanyakan 24 jam. Kalau dulu sih saya tahunya itu jarang sih yang tahan sama AC gitu, katanya kan terlalu dingin. Tapi kalau akhir-akhir ini ya malah pingin AC semua karena kan suhunya panas sekali. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita. Jadi selain tadi kita juga sudah mengenal instalasi yang salah satu instalasi yang penting di rumah sakit yaitu IPS, instalasi pemeliharaan sarana, dan juga tadi sudah ada sedikit informasi, sedikit sharing dari Mbak Laras ya tentang penggunaan AC. Sebenarnya mau ingat, sebenarnya penggunaan AC yang bagus itu maksimal berapa jam sih Mbak Laras? Ya, kalau di dalam ruangan ya, 4 jam lah. 4 jam ya. Kalau misalnya udah 4 jam duduk di dalam ruangan ber-AC, kalau bisa keluar dulu ya, jalan-jalan dulu gimana ya, ke depan dulu, terus masuk lagi. Biar untuk mengurangi dampaknya tadi ya. Betul sekali. Baik. Saya lihat dulu nih ada nunggak ya pertanyaan. Ini ada pertanyaan nih dari saudara Nanda Nutria Winardi. Anjuran untuk mengkalibrasi sebenarnya ya. Anjuran untuk mengkalibrasi alat-alat medis itu 1 tahun berapa kali? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Gak apa kita jelaskan lagi. Untuk kalibrasi tadi alat medis itu 1 tahun 1 kali. Seperti itu. Untuk semuanya alat medis itu harus ada kalibrasi 1 tahun 1 kali. Dan pastinya nanti waktu kalibrasi dikasih tanggalnya ya, tanggal berapa, kadang jadi ada biar stikernya tuh layak betul. apa enggak itu seperti itu. Jadi layak pakai atau Mbak Laras pernah nemukan enggak waktu kalibrasi ternyata enggak layak? Iya, ada. Iya, biasanya di label merah. Oh, di label merah. Terus setelah itu gimana? Kalau misalnya digunakan atau bagaimana itu? Iya, kelanjutannya. Kalau kita ya, kalau Mbak ini mungkin teknisinya bilang Mbak ini enggak cocok, mungkin kayak gitu, apa tidak dalam batas toleransi atau gimana. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa di label merah. Kalau sudah di label merah biasanya kita lakukan perbaikan dulu. Jadi nggak boleh digunakan dulu sama user atau perawatnya. Untuk itu nggak usah digunakan dulu, kita perbaikan dulu sampai itu tadi layak lagi, bisa digunakan. Iya, dikalibrasi. Gitu. Jadi itu memang kalibrasi itu memang itu ya fungsinya ya. Jangankan di rumah sakit, pedagang aja ada kalibrasi loh, timbangan. Rasanya ada ya. Iya, nanti seperti ditambahi, itu ya mungkin dikurangi. Seperti itu ya, apalagi kita yang di rumah sakit ya dengan alat-alat yang banyak, ada yang alat-alat mulai kecil besar itu. Mungkin tensi di rumah. Oh iya. Kan harus punya dikalibrasi juga. Betul. Itu kalau kita misalkan punya tensi di rumah itu kalibrasinya bagaimana itu? Iya, harus dikalibrasi juga itu Mbak. Jadi setahun sekali itu. Biasanya kalau di di rumah kan kita cuman pakai ya mungkin kita pribadi ya. Cuman tetap perlu harus adanya kalibrasi. Kira kalibrasinya kemana? Ke tokonya berarti ya? Mungkin
enggak sih, biasanya kalau kalibrasi ada kalau di pemerintahan itu namanya BPFK kalau di Surabaya. Iya, di Surabaya ya. Bawa aja ke situ untuk dikalibrasi biasanya seperti itu. Itu tadi juga satu informasi lagi ya bagi siapa yang punya tensi di rumah. Iya, kalau bisa harus dikalibrasi ya 1 tahun sekali. Timbangan juga biasanya. Iya, timbangan juga sih. Kalau mungkin kok tambah berat ya? Kok tambah berat ya? Iya, orangnya perasaan apa ya? Bajunya masih muat semua. Iya. Gitu. Atau kalau misalkan dikalibrasi terus dikurangi gitu biar seneng bisa nggak sih? Karena saya juga males nih kalau nimbang berat badan. Aduh, takutnya nanti naik gitu. Apalagi timbangannya yang salah ya kan? Iya, padahal timbangannya salah. Kita sudah ilfil dulu. Iya, benar. Oh iya, ada tambahan lagi satu. Apa? Kalau kalibrasi tadi kan 1 tahun sekali, tapi sebenarnya untuk kalau alat-alat yang rusak, mungkin alat-alat yang habis diperbaiki itu harusnya dikalibrasi lagi, karena takutnya kan settingnya tidak sesuai dengan yang digunakan. Jadi setelah misalkan rusak habis diperbaiki, apalagi yang diperbaiki dari pihak ketiga, sebelum digunakan pasti harus dikalibrasi lagi. Begitu. Itu jadi ya banyak juga ya banyak tugasnya juga. Banyak juga ya. Jadi selain tenaga medis, paramedis maupun medis, dokter ya, instalasi IPS juga stafnya juga kerjaannya banyak sekali. Ya memang ya alhamdulillah ya dengan adanya podcast ini jadi kan kita bisa memberikan wawasan nih. Oh ternyata di rumah sakit seperti itu. Jadi kadang-kadang akhirnya kan masyarakat juga tahu kan. Oh kalau misalkan di sana loh AC-nya mati, gini lama nggak diperbaiki, bukan lama tapi memang karena ada prosesnya itu ada prosesnya. Mungkin juga ada alat yang harus membutuhkan pihak ketiga. Iya, benar. Kalau selama bisa diperbaiki sendiri, pasti akan langsung diperbaiki. Iya, seperti itu. Contohnya. Baik, itu tadi informasinya. Nah, ini sekarang mungkin yang terakhir ya, Mbak Laras. Aduh, perbincangannya ternyata juga lumayan seru ya. Karena ini mungkin juga sebagai sesuatu yang baru nih bagi pecinta K-pop nih tentang adanya instalasi pemeliharaan sarana. Baik, terakhir Mbak Lara sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan nih yang harus disampaikan kepada pecinta K-pop yang sedang menyimak sekarang? Silakan. Oke, kalau ini khususnya di rumah sakit ya? Iya. Contoh. Untuk khususnya sebagai Mbak Lara sebagai tenaga teknik elektromedis ya? Iya boleh. Kalau pesannya untuk pemeliharaan kan kita lakukan atau perbaikan pemeliharaan 3 bulan sekali, tapi pemeliharaan harian lah mungkin. Itu juga penting, biasanya user untuk user kayak membersihkan alatnya dari debu-debu itu kan penting. Terus kalau misalnya pakai ECG, ECG ada jeli-jeli atau gimana, setelah digunakan kan harusnya juga sudah dibersihkan gitu. Seperti itu sih. Untuk juga mungkin ada pesan untuk yang di rumah misalkan punya tensi kan sekarang sudah banyak kan, apalagi yang digital itu kan, itu ada nggak pesan-pesannya apa misalkan harus dikalibrasi? Iya, kalau itu ya harus dikalibrasi juga itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali paling enggak ya? Juga gitu. Untuk lebih akurat lagi. Kalau di rumah kan mungkin yang ada di rumah mungkin nggak tahu kan kalau misalnya itu ada mansetnya bocor. Iya. Betul. Gak tahu. Lama-lama rusak. Ini kok error ya? Tahu-taunya rusak gitu. Iya, tahu-taunya kok nggak nyala ya, error ya, atau baterainya habis kan kita nggak tahu juga. Bener, ada selangnya bocor. Banyak itu juga paling sih. Jadi mungkin pesan-pesannya kalau yang di rumah pecinta K-pop yang sedang menyimak, kalau punya alat-alat kesehatan paling nggak harus dikalibrasi ya. Kemudian kalau untuk kita sendiri sebagai user nih untuk tenaga kesehatan ya dimanapun Anda berada, dimanapun kerjanya ya, kalau menggunakan alat-alat kedokteran paling enggak kita juga harus ikut memelihara, jangan dipakai aja, paling enggak kan dibersihkan. Iya, benar. Itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Laras ya. Dan kalau saya nggak banyak pesan-pesan ya, cuma kalau saya sih
tetap tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan untuk pecinta K-pop yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya bahwa jangan takut untuk ke RSUD Kili Suci, karena RSUD Kili Suci sekarang bukan lagi rumah sakit COVID, tapi rumah sakit umum daerah yang melayani ada rawat jalan juga rawat inap ya. Jadi untuk warga Kota Kediri dan sekitarnya jangan ragu untuk memeriksakan kesehatannya di RSUD Kili Suci. Baik, itu tadi podcast kita pada pagi hari ini, semoga membawa manfaat ya bagi kita semua, bagi pecinta K-pop yang ada di rumah, bagi pecinta K-pop yang sedang menyimak sekarang dimanapun Anda berada, dan juga semoga bisa menjadi inspirasi ya di nanti mungkin butuh pengennya nanti ingin sekolah kemana, wadahnya di mana, itu saksikan terus K-pop setiap hari Sabtu di YouTube RSUD Kili Suci. Baik, sampai jumpa minggu depan di K-pop Kili Suci Podcast. RSUD Kili Suci sehat bahagia. RSUD Kili Suci sehat bahagia. RSUD Kili Suci sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.